kami tahu bahwa banyak hal yang membuat kami sulit untuk dapat mengerti rencana Tuhan, dan kiranya Tuhan ajarlah kami untuk dapat mengerti apakah saat ini Tuhan yang melupakan kami atau kami yang sedang melupakan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan bantu apapun yang kami gunakan pada sore hari ini, baik dari jaringan, laptop, handphone, bahkan teman-teman yang belum dapat hadir, kiranya Tuhan ingatkan mereka untuk dapat hadir, dan terima kasih karena hari ini di tengah-tengah kami sudah ada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, serta kami yang sudah hadir, kiranya Tuhan bantu kami untuk dapat fokus, serta dapat menikmati ibadah dengan baik. Kami menyerahkan waktu dan kesempatan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tahu terkadang hingga saat ini sulit bagi kita untuk dapat benar-benar datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita telah datang dengan sungguh-sungguh pada hadirat-Nya, realitanya tak berdampak positif pada kehidupan kita. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami datang dengan kerinduan, segala keangkuhan kami hilangkan. Mari aku mengajak kita semua untuk mengangkat pujian di hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Mari kita mengambil kesempatan untuk merenungkan apakah terkadang kita masih menyepelekan hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya itu adalah hal yang penting. Dan apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, atau malah menomorduakan Tuhan? Atau saat ini Tuhan benar-benar tak ingin bergaul dengan kita? Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau jalan terus meninggalkan kami. Mari kita menyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus. Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus, Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kepada Bang Pep, saya persilakan. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, sore ini kita akan belajar dari Yeremia pasal 14 ya, ayat 1 sampai 15 ayat 9 ya. Ini satu bagian yang panjang nih, saya kebagian bagian yang panjang, mesti kerja keras untuk mempelajarinya. Bersyukur ya ada beberapa hal saya nikmati, saya akan bagikan kepada teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan perikop kita sore hari ini, ya, saya nanti akan menanyakan beberapa hal ya kepada teman-teman ya. Oke, tapi mari kita berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, Engkau terus mengaruniakan kami kesempatan untuk bisa hidup dan mengerjakan berbagai hal yang Tuhan percayakan. Dan sore ini Tuhan anugerahkan kesempatan untuk bisa sama-sama bersekutu di PMKJ secara online ini ya Tuhan. Menaikkan pujian kepadamu dan sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan. Kami sungguh bersyukur dan sungguh memohon Tuhan limpahkan berkat kepada kami berupa pemahaman akan kebenaran firman-Mu, dan nantinya juga kami dimampukan oleh-Mu untuk bisa menerapkan firman-Mu di dalam hidup maupun di dalam pelayanan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami untuk hal itu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar. Berbicaralah ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal ya kepada teman-teman ya supaya sedikit banyak tahu pandangan teman-teman dengan menggunakan Mentimeter. Nanti saya harap teman-teman bisa berpartisipasi ya, mengisi jawabannya ya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Ya, ini sudah kelihatan ya. Jadi berharap teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mengisi. Itu ada di bagian atas ya, itu yang pergi ke www.menti.com, lalu masukkan kode 559794. Ya, ayo silakan buka browser teman-teman, lalu pergi ke menti.com dan isi itu tadi ya. 5597 90 dan 4. Ya, sudah? Sudah bisa, teman-teman? Ya, silakan diisi. Oke.
Wah, ini ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam selesaikan dan kumpulkan tugas-tugas kuliah. Oh, kebanyakan setuju ya, jadi nggak apa-apa ya berarti terlambat ya. Tapi ya daripada nggak sama sekali, yang penting kumpul tugasnya. Ya, oke. Kebanyakan setuju nih. Iya, oke, kita akan ke hal yang nomor 2. Ya, nah ini teman-teman ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal nonton film favorit. Ya, gimana nih teman-teman? Oh, ada yang setuju. Ada 1, 2 orang udah setuju. Wah, ada 1 tidak. Wah, ada beberapa tidak setuju. Antara setuju tidak setuju ini bersaing ketat ya. Wah, kebanyakan ini ya, setuju ya, nggak apa-apa kalau terlambat, yang penting masih bisa nonton ya. Kalau saya tidak setuju teman-teman, ya, saya biasanya kalau ada film favorit, saya berjuang untuk menjadi yang nomor 1 nonton ya sama anak saya. Biasanya kami nonton pemutaran premiernya itu. Ya, oke. Lalu kemudian yang ketiga ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal tahu dan kasih komen terhadap sesuatu yang lagi viral. Nah, ini teman-teman setuju atau enggak nih? Silakan boleh diisi. Antara setuju dan tidak setuju. Wah, tapi dikalahkan oleh setuju. Wah, tidak setuju. Wah, berarti enggak mau terlambat nih ya. Oke, mau jadi yang nomor 1 nih, tahu hal yang viral terus kasih komen. Oke. Wah, masih terus bertahan nih tidak setuju. Yang nomor 2 antara setuju dan tidak setuju. Oke, ini yang paling banyak berarti tidak setuju ya, maunya yang pertama ya. Oke, sekarang kita ke yang keempat nih ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal pesta makan bareng teman-teman. Nah, ini gimana nih? Coba setuju atau antara setuju tidak setuju atau tidak setuju dengan ini? Oh, masih tetap setuju yang unggul. Oh, tetap ya setuju. Lalu yang nomor 2 antara setuju dan tidak setuju. Ya, kalau saya nggak setuju teman-teman, ya karena saya punya banyak teman-teman yang kalau lagi pesta makan bareng itu berusaha secepat-cepatnya menghabiskan makanan yang tersedia. Jadi saya pasti nggak mau terlambat lah, karena beberapa kali saya datang makanan udah habis, tinggal nasi doang. Ya, oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini sudah tetap paling unggul yang setuju. Ini mungkin berpikir ya nggak apa-apa lah makan ya, masih ada nasi, mungkin sama sedikit lauk ya, mas. Yang penting masih makan, yang penting kebersamaan. Oke, lalu kemudian yang berikutnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal ketemuan sama pacar. Nah ini setuju antara setuju dan tidak setuju atau tidak setuju nih. Oh ada yang tengah-tengah. Oh tidak setuju nih. Oh iya. Nah, kali ini yang tidak setuju unggul ya, nggak boleh terlambat sama pacar ya, udah dapat anugerah ya. Nanti bahkan bisa disobot orang, jangan-jangan ada yang udah datang duluan dari kita ya. Oke, ini masih tetap yang tidak setuju unggulnya. Jadi pacar hal yang utama ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal akui kesalahan dan minta maaf. Nah, ini setuju di tengah-tengah atau tidak setuju nih? Oke. Oh, tetap setuju yang menang ya. Jadi ya yang penting minta maaf nih ya, terlambat nggak apa-apa ya, ditunda-tunda ya. Mungkin bahkan sengaja orangnya kesel dulu kali ya. Oke, ya dan yang terakhir, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal bertobat dari dosa-dosa. Oh, ini sama kuat nih. Oh, akhirnya setuju. Yang menang, lalu kedua tidak setuju. Tidak setuju bertambah, tapi belum bisa mengalahkan. Ya, ini baru 23, 25. Ya, ini agak lama sedikit nih nunggu nih. Ada pertambahan kah? Wah, yang menang tetap yang setuju ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal bertobat dari dosa-dosa. Oke. Iya. Kasih teman-teman.
sudah berpartisipasi dan memberikan saya gambaran ya. Stop share dulu ya, lupa saya. Ya, kita akan masuk ya ke pembahasan firman. Ya, boleh silahkan tolong ditampilkan PPT saya. Iya, boleh ditampilkan. Ya, kalau lihat terakhir tadi berarti teman-teman berpandangan ya lebih baik terlambat ya. Banyakan demikian ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam hal bertobat dari dosa-dosa ya. Nah, nanti kita akan lihat nih bagaimana di dalam firman Tuhan ya yang kita pelajari khususnya sore hari ini. Ya, nah ini saya kasih judul demikian ya teman-teman, ketika Allah tidak mengabulkan doa. Ini saya sedikit modifikasi nih dari judul yang dibuat oleh pengurus ya, karena saya lihat lebih tepatnya demikian ya, kalau teman-teman pengurus buat ketika Allah tidak mendengarkan doa ya, kalau saya lebih lihat ini ya lebih tepatnya ini ketika tidak mengabulkan doa ya, karena sebenarnya nanti kalau kita lihat bukan dia tidak mendengarkan, tapi masalahnya dia tidak mau mengabulkan atau doa itu tidak waktunya lagi untuk dikabulkan ya. Nah, kita akan melihat hal ini ya, apa yang disampaikan terutama ya coba dari sudut pandang ini ya. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, kita sudah menaikkan doa kita. Nah, apa nih yang harusnya menjadi pandangan kita atau keyakinan kita dan juga nanti muncul di dalam perbuatan kita ya. Ketika kita melihat doa-doa yang sudah kita naikkan tidak dikabulkan. Ya, tentunya ini khusus ya teman-teman terkait apa yang ada di dalam perikop kita sore hari ini atau konteks perikop kita yang panjang ini. Ya, saya pikir karena panjang kita nggak akan bacain, langsung saja nanti lihat apa yang menjadi bagian penting ya yang saya highlight ya. Nanti teman-teman baca lagi, ambil waktu baca lagi, silakan di rumah untuk bisa dapat lebih besarnya. Ya, oke, boleh slide berikutnya ditampilkan. Ya, klik lagi. Iya, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk melihat konteksnya ya, supaya bisa memahami perikop ini secara tepat, termasuk juga memahami dari sudut judul yang sudah dipilih oleh pengurus ya, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa itu ya. Nah, ini konteksnya teman-teman, kalau kita lihat di perikop kita ini, adanya hukuman kemarau itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah menjatuhkan hukuman terhadap dosa-dosa yang diperbuat orang Yehuda dan secara khusus adalah kemarau yang sangat hebat. Ya, kalau teman-teman perhatikan, memang kemarau ini salah satu bentuk hukuman yang Tuhan nyatakan di dalam Taurat akan dia berikan jika umatnya melanggar hukum-hukum yang sudah dia berikan. Ya, jadi memang Tuhan nggak sembarangan kasih hukuman ya, tapi sudah ada bentuk-bentuk umumnya ya, supaya nanti umatnya tahu, oh kalau aku mengalami ini berarti aku sudah bersalah terhadap hukum-hukum Tuhan, sudah berdosa dalam berelasi dengan Dia. Ya, dan nanti mesti ada yang dilakukan. Nah, ini kita bisa lihat di perikop kita demikian. Ada kemarau yang sangat hebat sudah diberikan, teman-teman bisa lihat itu di ayat 1 sampai ayat 5 ya, 6 ya, sorry ini saya salah ketik sampai ayat 6 ya, dan saya khusus saya highlight yang ayat 3-nya ya, ini yang menunjukkan bagaimana kemarau itu sudah sangat hebat, yaitu perhatikan pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air, mereka sampai ke sumur-sumur tapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Jadi kalau teman-teman lihat ayat 1 sampai ayat 6, itu kemaraunya sudah demikian hebat, ya, menimpa dan mempengaruhi, memperburuk kehidupan semua makhluk. Ya, rumput-rumputan nggak bisa tumbuh, akibatnya hewan nggak bisa makan, ya, dan mereka juga termasuk nggak bisa minum karena air sudah kering. Lalu juga para petani tidak bisa bercocok tanam untuk mendapatkan hasil karena ya tidak ada air, semuanya kering. Ya, dan kemudian kita melihat bahkan sampai ke ayat 3 ya, walaupun ini disebutkan di awal ya, yang tadi tentang petani, hewan,
tumbuh-tumbuhan itu di bagian belakang, tapi sebenarnya ini menunjukkan puncak kemarau itu betapa hebat, teman-teman. Yaitu itu pembesar-pembesar. Jadi kaum yang berkuasa di Yehuda, dan kalau teman-teman sudah ikuti pembahasan kita ya dari pasal-pasal sebelumnya, itu para penguasanya terutama yang melakukan dosa-dosa, dan juga mereka akhirnya ya memberi teladan, bahkan menyeret umat yang mereka pimpin untuk juga jatuh di dalam dosa-dosa. Ya, dan mereka menganggap bahwa kami berkuasa, kami sedang makmur, kami punya segalanya, maka ya suka-suka kami lah berbuat dosa. Kurang lebih tampaknya pandangan hidup mereka demikian ya. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas latar belakang Yeremia itu demikian ya. Kerajaan Yehuda itu lagi makmur-makmurnya, lagi jaya-jayanya, dan jadi penguasa-penguasanya berpandangan demikian. Tapi perhatikan sekarang dibilang pembesarnya juga terkena dampak kekeringan itu, dan sumber daya mereka itu tidak ada gunanya untuk membuat mereka bisa bertahan atau tetap hidup normal. Yaitu lihat mereka udah menyuruh pelayan-pelayannya, jadi hamba-hambanya, budak-budaknya cari air, dan berarti kan mereka punya banyak budak, dan budaknya itu pasti taat nyari kemana-mana, ya pergi ke tempat-tempat yang ada sumur, tapi tidak menemukan air sama sekali, dan akhirnya perhatikan itu dibilang pulang dengan kendi-kendi kosong. Nah, dan bahkan akhirnya malu, mukanya menjadi merah, akhirnya menyelubungi kepala mereka, jadi ditutup dengan kain ya, malu karena nggak gagal untuk dapat air. Jadi Allah sudah memukul mereka demikian hebat, teman-teman, dengan kemarau. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, dan ini kemarau yang hebat ini menyebabkan orang Yehuda berkabung, yaitu di ayat 2 ya, teman-teman bisa lihat berkabung. Ya, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah. Ya, ini pintu-pintu gerbang ini seakan-akan manusia gitu ya, makhluk hidup yang udah kebingungan, akhirnya saking bingungnya lalu kolaps gitu. Ya, ini bahasa puisi, teman-teman. Jadi begitu. Ya, udah bingung mereka, nggak bisa buat apa-apa, sampai akhirnya ya udah kayak kolaps, pingsan, dan nggak berdaya. Ya, lalu kemudian dan sedih terhampar di tanah. Cuma bisa ngampar aja di tanah gitu, terbaring di tanah dengan kesedihan, dan kemudian baru mereka menjerit kepada Tuhan. Itu jeritan Yerusalem naik ke atas ya. Jadi mereka ini berarti mereka lagi berkabung, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, lalu bukan hanya sampai berkabung, tapi mereka juga menaikkan doa pertobatan ya. Nah, jadi konteksnya ini ya, judul kita ya, teman-teman ya. Jadi doa pertobatan dinaikkan, tapi nanti kita lihat tidak dikabulkan. Ya, lalu ya perhatikan itu ada di ayat 7 sampai 9, dan sebenarnya 2 kali ditampilkan di dalam perikop mereka menaikkan doa pertobatan ini di ayat 19 sampai ayat 21. Ya, nah ini saya tampilkan yang pertama saja, kita lihat ya, itu ayat 7 ya. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurdatan kami telah berdosa kepadamu. Ya, itu saya kasih biru, perlu teman-teman perhatikan. Jadi mereka udah ngaku bahwa mereka punya kesalahan-kesalahan, dan kesalahannya itu bersaksi melawan kami, mereka bilang. Ya, ini karena memang digunakan bahasa imagery, teman-teman ya, yang menggambarkan bahwa ini kayak dalam situasi satu sidang kasus pengadilan, itu Tuhan sebagai hakim ya, sebagai jaksa dan petugas-petugas lainnya, lalu nanti dikasih bukti dosa atau pelanggarannya orang Israel melanggar hukum Allah. Orang-orang ini sudah melihat bahwa memang buktinya benar dan mereka nggak bisa berkelit. Tapi ini berkelitnya setelah tidak bisa berkelitnya dan mengaku dosanya itu setelah hukuman berupa kemarau yang hebat itu jatuh. Ya. Dan mereka mengakui ya, lihat itu diulang 2 kali. Sebab banyak kemurdatan kami telah berdosa kepadamu. Jadi mereka mengakui dosa, bahkan sudah banyak mereka berlaku murtad kepada Allah. Ya, nah ini menunjukkan itu bagaimana ya konteksnya mereka menaikkan doa pertobatan. Ya, cuma ada yang perlu kita perhatikan juga, teman-teman, itu yang saya kasih warna merah. Dan sebenarnya ini doa pertobatan yang ironis gitu. Ya, kenapa? Perhatikan itu ya. Lalu ayat 8 mereka nyambung, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Ya, jadi mereka sadar mereka sebenarnya hanya bisa bergantung kepada Allah. Allah yang bisa menolong mereka, termasuk ya ketika mereka sudah jatuh di dalam
hukuman dosa, cuma Allah yang bisa menolong mereka keluar dari kesusahan akibat penghukuman itu. Ya, tapi perhatikan selanjutnya ya, itu saya kasih warna merah tuh. Penting perhatikan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Nah, jadi ini mereka menggunakan imagery kan, bahasa puisi lagi. Jadi mereka bilang Tuhan itu kayak orang asing di negeri ini. Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Jadi Tuhan itu kayak, mereka bilang, Tuhan kamu udah kayak turis aja nih di sini, cuma jalan-jalan, ngeliat-ngeliat, tapi nggak berbuat apa-apa menolong kami, umatmu yang lagi kesusahan. Nah, itu. Jadi mereka ngakunya sudah ya menyadari dosa gitu ya, bertobat, tapi mereka nyalahin Tuhan. Nah ini saya ajak juga di sini ya seperti kayak pelajaran kecil ya, kita perhatikan gitu. Apakah juga ketika kita berdoa, bertobat, mengaku dosa, kita juga jangan-jangan menaikkan doa yang ironis seperti ini, tetap melakukan dosa sebenarnya, menyalahkan Allah. Gitu. Ya. Lalu ayat 9 juga mereka demikian. Mengapakah engkau seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Ya. Nah, seperti orang bingung maksudnya orang yang nggak bisa melihat kondisinya itu gimana dan kemudian mengambil keputusan yang tepat. Mereka bilang Tuhan itu udah kayak gitu. Padahal tadi kan kalau kita lihat mereka yang udah kayak orang bingung ya, pintu-pintu gerbang jatuh dan cuma bisa sedih. Ya, lalu seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, kata pahlawan itu sebenarnya lebih tepatnya pendekar, teman-teman ya. Jadi prajurit jago perang, ya, tapi nggak bisa nolongin mereka dari musuh yaitu kemarau saat ini. Ya, jadi mereka mendakwa Tuhan di sini. Menyatakan Tuhan tidak melakukan bagiannya. Dan berarti sebenarnya bilang Tuhan sudah melanggar perjanjian. Seharusnya Tuhan itu menjaga, melindungi, menolong mereka. Apalagi kalau mereka udah naikkan doa seperti ini, yaitu Tuhan harus menolong. Tapi ini Tuhan nggak melakukan itu. Hadir di tengah mereka cuma kayak turis saja, jalan-jalan, lihat-lihat, ya mungkin foto-foto kita senang-senang, ya. Nah, tapi nggak menolong mereka. Tuhan sudah berbuat salah, itu mereka nyatakan juga. Ya, nah, nanti di doa yang kedua itu juga serupa demikian teman-teman ya. Tapi karena waktu saya nggak ajak teman-teman untuk melihat lebih detail. Itu serupa saja sih sebenarnya. Ya boleh slide berikutnya. Ya, silakan. Ya dan nanti teman-teman bisa lihat juga di antara dua doa pertobatan itu ya ada Nabi Yeremia juga melakukan mediasi. Ya, menjadi mediator ya itu memang tugas nabi ya teman-teman, salah satunya selain mereka menjadi juru bicara Allah menyampaikan bahwa umat sudah melanggar dosa, bukti-buktinya apa dan hukuman apa yang akan Tuhan jatuhkan, lalu juga nanti kalau mau bertobat akan dapat berkat apa ya. Nabi juga menjadi mediator dalam proses mediasi ya, sama kayak kasus hukum biasanya kan ada mediasi ya, dua pihak yang bersengketa nanti ada ahli hukum yang jadi mediator. Di sini kita lihat Yeremia juga coba melakukan peran ini seperti sebelum-sebelumnya dan juga nanti kita akan tetap temui di pasal-pasal selanjutnya ya. Itu dia berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jadi Nabi Yeremia coba menengahi, menolong orang Yehuda. Yaitu dia bilang orang Yehuda jatuh dalam dosa-dosa Tuhan, terutama mereka tetap melakukan dosa, menganggap nggak akan dihukum. Yaitu ya kalimat yang kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak akan menimpa kamu. Ya, itu karena mereka mendapatkan firman dari nabi-nabi palsu itu. Jadi bukan salah mereka Tuhan sebenarnya, atau bukan sepenuhnya salah mereka. Mereka dipengaruhi nabi-nabi palsu. Ya ini yang ya, Nabi Yeremia coba lakukan ya sebagai mediator. Ya nanti kita lihat Tuhan bilang ya nggak bisa. Itu nabi-nabinya memang palsu. Salah mereka sendiri mendengar kepada nabi palsu, bukan mendengar kepada nabi yang aku utus. Ya, jadi aku tetap akan menghukum. Ya boleh slide berikutnya. Ya, ini yang kita lihat konteksnya, teman-teman. Dan jadi di dalam konteks itu, kita ditunjukkan dari perikop ini, ya apa yang mesti kita mengerti ketika Allah tidak mengabulkan doa. Ya, dalam konteks ini berarti sudah terlambat untuk bertobat. Ya, nah ini mungkin mengejutkan untuk tadi yang bilang ya nggak apa-apa, yang penting bertobat walaupun
terlambat. Nah, perikop kita sore hari ini mengajarkan kepada kita, teman-teman, satu kebenaran lainnya dari Alkitab. Yang tadi itu memang kebenaran juga ya, bahwa yang penting nanti ya akhirnya mau bertobat. Tapi di sini ditunjukkan gitu bahwa ada ya saat di mana bertobat itu sudah terlambat. Ya, nah ini yang kita lihat di dalam perikop ini, dan pelajaran kita sebenarnya dari sini nih. Ya, ini saya tampilkan. Ya, ini yang NET ya, saya lupa cantumkan NET-nya. Ya, then the Lord spoke about these people. They truly love to go astray. They cannot keep from running away from me. So I am not pleased with them. Ya, I will now call to mind the wrongs they have done and punish them for their sins. Ya, jadi itu yang Tuhan nyatakan gitu. Jadi jawaban Tuhan saat tadi mereka menaikkan doa pertobatan yang ironis tadi, ya Tuhan menjawab demikian teman-teman di ayat 10, yaitu enggak kok, buktinya enggak begitu. Mereka tuh demikian, love to go astray. Jadi memang suka banget. Kesukaannya itu go astray. Go astray itu maksudnya apa ya? Menyimpang, pergi menjauh dari Tuhan. Tadi mereka bilang Tuhan itu kayak orang asing gitu, berarti sudah jauh, pergi meninggalkan mereka, lalu kalau datang pun cuma kayak turis. Nah ini Tuhan bilang enggak, kalian yang melakukan seperti itu, dan itu berkali-kali kalian lakukan. Ya, berarti juga secara langsung ini sebenarnya mengingatkan dalam sejarah mereka sebelumnya, teman-teman. Mereka sudah menyimpang, Tuhan campur tangan, tunjukkan belas kasihannya, atau mungkin juga ada penghukuman, tapi penghukuman yang lebih ya dalam tanda petik ya lebih kecil, lebih lunak. Ya, lalu mereka kembali, habis itu pergi lagi, terus terulang. Ini Tuhan bilang faktanya demikian. Ya, lalu itu they cannot keep from running away. Mereka nggak bisa selain terus melarikan diri dari aku, terus melanggar, ya terus berbuat dosa. Ya, jadi Tuhan bilang ya sekarang ya aku nggak berkenan kepada mereka, termasuk ya berarti nggak berkenan kepada doa pertobatan itu. Ya, nah perhatikan ini teman-teman, ini dibilang ya sekarang ya yang aku mau ingat yang cuma aku mau perhatikan atau aku mau tampilkan adalah ini kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, jadi maksudnya ini kan gambarannya sidang ya. Ini memang bukti-buktinya dan mereka terbukti salah, ya nggak ada yang bisa aku lakukan sebagai hakim yang adil, Allah yang kudus selain yaitu punish them for their sin. Jadi memang ya aku akan menghukum. Ya, nah di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Jadi Tuhan bilang ya kayak gambar yang samping, it's too late to say you are sorry. Ya, nah ini yang disampaikan kepada kita. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, dan kita melihat juga ya terkait doa pertobatan mereka yang kedua. Jadi mereka tadi kan naikkan doa, lalu Tuhan jawab nggak bisa, aku tetap mesti hukum. Lalu kita bisa melihat juga tadi Yeremia coba menjadi mediator, tapi Tuhan tetap bilang nggak bisa. Ya, lalu nanti mereka naikkan doa lagi teman-teman ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di dalam perikop ya. Nah, tapi saya langsung saja ke sini. Ya, mereka naikkan doa pertobatan lagi, lalu Tuhan berfirman, ya perhatikan, dan ini bahkan lebih kuat lagi dijawab oleh Tuhan. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Jadi Tuhan bilang, kalaupun Musa dan Samuel tampil memohon belas kasihanku bagi kalian, supaya aku tidak menjatuhkan hukuman, aku nggak mau dengerin. Ya, dan ini sangat kuat teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, dan mungkin teman-teman familiar juga ya dengan cerita Musa dan Samuel. Musa dan Samuel itu memang para nabi besar yang terkenal gitu, bahwa mereka seringkali memohon ampun untuk umat sehingga Tuhan membatalkan dalam tanda petik hukuman yang mau dijatuhkan. Nah, tapi Tuhan bilang bawa aja mereka, ya, atau kalaupun mereka tampil ya, jadi ini kan gambarannya ruang sidang nih kayak tampilkan pembela-pembela ya yang jago banget dalam hal hukum. Aku nggak mau berbalik dari apa yang sudah aku tetapkan ya. Bahkan Tuhan menyatakan sekarang usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi ya. Ini kayak kalau di ruang sidang ya udah, ini sudah diputuskan kok, pergi sana, sekarang nikmati itu apa yang menjadi vonisku. Ya, dan kemudian Tuhan juga nambahin lagi, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawab mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Jadi Tuhan bilang, ya udah pergilah menyongsong hukuman yang memang sudah aku
jatuhkan. Ya, itu mungkin saya ingat kayak ungkapan dulu ya, yang sering terdengar gitu. Nasi sudah menjadi bubur, makan tuh bubur gitu ya. Ini Tuhan juga kayak bilang begitu. Ya, kalian sudah berbuat dosa, ya, nah makan tuh maut. Maut itu maksudnya mereka akan mengalami kematian, ya. Lalu ke pedang, ya berarti akan mati dengan cara diserang oleh musuh, ya. Kalau Yehuda ya nanti Babel yang akan banyak membantai mereka. Lalu kelaparan, yaitu kelaparan, ya, kelaparan yang disebabkan oleh kemarau misalnya. Ya, lalu ketawananlah maksudnya ya nanti yang sudah ditentukan Tuhan akan menjadi tawanan ke pembuangan, ya nikmatilah jadi tawanan itu, nggak ada yang lain. Itu buburnya, silahkan dimakan. Kurang lebih Tuhan berkata demikian. Ya. Jadi sudah jelas ya di sini ditampilkan itu teman-teman ya. Jadi Allah tidak mengabulkan doa pertobatan mereka karena sudah terlambat untuk bertobat. Dia sudah melihat bahwa ini sudah terjadi pelanggaran dan sudah nggak bisa lagi selain memang harus dihukum demi menyatakan menunjukkan keadilan kebenarannya dia dan juga sebenarnya kebaikan umat. Nah ini tentunya di dalam konteksnya kitab Yeremia kita harus melihat ya konteks besarnya teman-teman bahwa ya Allah sebenarnya ya mendisiplinkan mereka dan juga mau menghukum supaya mereka sadar dan berbalik kepada Dia, dan termasuk nanti ya sudah muncul di sini kalimat yang ketawananlah. Jadi maksudnya sebenarnya Tuhan mau membentuk kembali satu umat yang benar-benar mau hidup bagi Dia, mau benar-benar hidup menurut hukumnya ya, dan nanti bisa menyatakan siapa Tuhan di tengah dunia ini. Ya, nah itu teman-teman yang kita bisa lihat. Jadi pesannya sebenarnya adalah ini gitu ya, yang disampaikan kepada kita. Ya, ada waktunya akan terlambat untuk bertobat. Naikkan doa pun, ya doa pertobatan, mohon ampun, ya bahkan Allah juga menyatakan kepada Yeremia nggak usah didoain mereka, ya. Orang lain mendoakan sekalipun juga nggak bisa. Ketika Tuhan memang sudah melihat dan menetapkan bahwa memang harus dihukum karena sudah jelas kecenderungannya, kesukaannya ada berbuat dosa, nggak ada lagi jalan lain, ya harus dihukum, ya itu sudah ketetapan Tuhan, ya Dia yang berdaulat dan Dia melihat itu yang terbaik, ya itu yang akan Dia laksanakan, tidak akan ada perubahan, ya. Nah ini yang disampaikan kepada kita yang pertama, ya. Boleh langsung ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, kemarin ketika persiapan dalam perenungan saya teringat ya ini terkait dengan yang banyak disampaikan di dalam perjanjian baru. Ya, salah satunya yang muncul dengan kuat kepada saya di pikiran saya ya adalah ini 2 Korintus 6 ayat 2 ya. Ini dalam terjemahan Inggrisnya demikian, behold now is the accepted time. Behold now is the day of salvation. Ya, jadi behold teman-teman itu gaya bahasanya orang Israel itu yang kayak nunjuk ya dan mau menyatakan ya ini cuma ini waktunya ya. Jadi inilah waktunya Allah berkenan untuk menerima orang bertobat dan akhirnya orang itu bisa beroleh keselamatan di dalam Dia. Ya, ini kalau konteksnya 2 Korintus teman-teman, jemaat Korintus itu lagi jatuh ke dalam dosa, yaitu mereka tidak mengikuti aturan-aturan untuk ketetapan yang Tuhan sudah berikan ya, banyak macam dosa bahkan yang mengerikan, dosa-dosa seksual misalnya ada yang tidur dengan istri ayahnya ya, dan kemudian ditegur oleh Paulus, mereka tidak terima, bahkan mereka menuduh Paulus itu rasul palsu ya. Paulus coba supaya orang Korintus kembali bertobat dari dosa-dosa mereka sampai juga bertobat dari menyatakan bahwa dia adalah rasul palsu, yang berarti kan juga secara nggak langsung bilang Injil yang dia beritakan Injil yang palsu dong. Ya, jadi Paulus bilang ini saatnya nih Allah berkenan menerima dan akan memberikan keselamatan, jangan sia-siakan. Ya, karena ini kesempatannya, ini kairosnya. Ya, ini dalam bahasa Yunani kairos tuh waktu yang tidak terulang teman-teman. Itu cuma ada satu kali. Ya, dan saya lihat ya ini pesan bagi kita dan pesan untuk kita beritakan. Ya, pesan bagi kita tentunya ya berarti kita kalau sadar gitu ya, walaupun kita memang sudah umat yang ditebus ya, sudah percaya, kita pun kalau ya melanggar hukum Tuhan ya harus segera bertobat gitu, karena ya mungkin ada waktunya nanti Tuhan akan mendisiplinkan kita gitu, tidak ada pilihan lain. Walaupun kita mungkin ya
berpandangan nggak apa-apa, yang penting aku bertobat pada akhirnya walaupun terlambat. Ini nggak bisa demikian. Ya, nasi sudah menjadi bubur, mesti dimakan tuh buburnya, kata Tuhan. Ya, jadi kalau kita sadar, ya Tuhan sudah mengingatkan kita lewat firman, Roh Kudusnya bekerja di dalam hati, menggemakan firman itu, atau mungkin ada ya saudara-saudara seiman di dalam komunitas orang percaya, ya Tuhan pakai untuk menegur secara langsung ataupun tidak langsung, menyatakan bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa, maka ya cepat bertobat gitu, karena mungkin waktunya sudah habis untuk bertobat, akhirnya kita mesti mengalami konsekuensi dari dosa kita itu, dan yang rugi adalah jelas kita, teman-teman. Ya, karena kita kehilangan kesempatan mungkin cepat diampuni oleh Tuhan, tidak ada hukuman atau hukumannya tidak besar dan demikian merusak, demikian menghambat perkembangan kita di dalam relasi dengan Tuhan. Ya, kita akan rugi, makanya mesti cepat bertobat, ya, dan tentunya ya berdoa biar Tuhan kasih hati yang peka gitu, membaca tanda-tanda, ya Tuhan pasti tetap bekerja sama, terus bekerja ya sama, terus bekerja menyatakan kalau kita sudah jatuh dalam dosa, supaya kita cepat balik kepada Dia. Masalahnya apakah kita peka, dan kemudian ketika memang sudah melihat, lalu mau cepat berbalik ya dari dosa itu, keluar dari dosa itu, tidak terus di dalam dosa. Ya, apalagi berpandangan, ada banyak orang juga berpandangan lebih gampang minta maaf. Jadi demikian juga dengan Tuhan, lebih gampang minta ampun ya daripada repot misalnya cepat-cepat ninggalin dosa, atau mesti membenahi hidup, membenahi studi yang sudah salah, membenahi pekerjaan yang sudah salah, dan lain-lainnya yang sudah salah. Lebih gampang ya nanti minta ampun aja. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Dan pesan juga untuk kita beritakan kepada banyak orang di dunia ini, karena banyak orang ya seperti tadi saya juga katakan berpandangan ya nggak apa-apa terlambat, yang penting pada akhirnya nanti bertobat atau mengaku salah ya. Bahkan ada banyak keyakinan kepercayaan yang menyatakan demikian, nggak apa-apa, ada masa puas-puasin dosa ya, nanti akhirnya ada waktunya khusus untuk disucikan kembali putih bersih, nanti habis itu berbuat dosa lagi, ada waktunya nanti datang lagi. Nah, ini nggak bisa demikian ya. Boleh slide berikutnya. Iya, dan dunia butuh pesan ini, teman-teman, bahwa ya mesti cepat bertobat, berbalik kepada Tuhan supaya terhindar dari hukuman dan akhirnya bisa kembali berrelasi dengan Dia, menikmati berkat-berkat dari Dia. Ya, karena dunia berpandangannya demikian ya, dan ini saya tampilkan ya tadi langsung saya foto saja dari koran Kompas ya, koran Kompas kemarin ya, itu dia kasih judul demikian, pandemi tak mengurangi perilaku korup pejabat ya. Ini Gubernur Sulawesi Selatan itu ya ditangkap sama KPK karena korupsi ya. Teman-teman tentunya juga ada dengar ya, ada banyak sekali berita lainnya yang sudah ditangkap juga oleh KPK, termasuk menteri-menteri karena kolusi ya. Dan ya ini satu fakta yang menunjukkan demikian, teman-teman. Di masa pandemi ya, kalau pandemi ini kan orang hidupnya sudah kayak dihancurkan ya, udah nggak ada sandaran lagi, dan orang sebenarnya harusnya bisa sadar bahwa hidup ini nggak boleh main-main, apalagi dalam relasi dengan Tuhan. Tapi nyatanya demikian ya, nggak berkurang perilaku korup pejabat ya, bahkan ya situasi pandemi dipakai untuk korupsi ya. Atau ya kita sering dengar juga siswa-siswa ya, saya sering dengar secara langsung, bahkan misalnya dari anak saya gitu, teman-temannya makin jago untuk nyontek gitu, makin jago tipu-tipu gurunya waktu PJJ misalnya ya. Mahasiswa juga saya dengar demikian, makin jago juga katanya dalam hal mencontek ya. Jadi kondisi hidup yang jelas di masa pandemi ini, hidup ini bisa sangat singkat sekali berakhir gitu. Mungkin kesempatan untuk bertobat bisa segera habis, lebih gampang terlihat, tapi justru orang tetap di dalam dosa. Ya, makanya kita perlu benar-benar teman-teman sampaikan berita ini, dan tentunya kita terlebih dahulu menghidupinya ya. Dalam kapasitas teman-teman sebagai pengurus pelayan di PMK, ya berarti mesti ya beritakan Injil kepada mahasiswa. Sadarilah bahwa inilah momen, inilah kairos gitu yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mendengar Injil di kampus, mendengar Injil pada masa muda mereka,
dan kemudian ya berbalik kepada Allah, bertobat, tinggalkan dosa-dosa, hidup dalam relasi yang benar dengan Kristus dan melayani Dia. Ya, itu jangan tunda-tunda. Ya, jangan biarkan ada hambatan-hambatan, termasuk juga mungkin situasi pandemi yang mesti online atau teman-teman sendiri terdampak oleh pandemi ini, jangan biarkan itu. Ya, justru harusnya makin semangat karena kita kan bisa melihat ya, orang bisa saja nanti besok dia ya ternyata positif COVID, lalu habis itu besoknya udah gejala berat, ya malamnya bahkan mungkin sudah mati dia, tinggal dikubur besoknya misalnya. Ya, jadi jangan tunda-tunda ya, dan tentunya juga jangan tunda juga pembinaan-pembinaan ya, dan tentunya juga jangan sekedar lakukan pembinaan-pembinaan biasa, tapi lakukan pembinaan sedapat mungkin ya, berkualitas ya, seefektif mungkin supaya tetap misalnya ya orang-orang yang melayani di PMK itu diperlengkapi dengan Injil, diperlengkapi juga dengan kemampuan beritakan Injil supaya mereka bisa beritakan Injil dengan efektif. Demikian juga nanti kalau sudah menjadi alumni. Ya, saya pribadi juga di tengah masa pandemi ini teman-teman mengalami hal itu, Tuhan ingatkan kembali gitu. Sebenarnya banyak pelayanan yang saya udah mau batalkan aja, tunggu tahun depan misalnya, kayak retret PA induktif yang kami lakukan di akhir Oktober tahun lalu itu saya sebenarnya sudah mau tunda. Cuma salah satu yang Tuhan munculkan di hati saya, ya, dimunculkan kembali dengan kuat adalah yaitu ingat nih bahwa satu generasi kalau kamu mengadakan RPAI, satu generasi akan ya lewat berlalu tanpa diperlengkapi dengan bagaimana menggali firman, dan berarti mereka nanti akan sulit atau tidak bisa memahami firman dan tidak bisa membagikannya di dalam masa Tuhan berikan mereka tanggung jawab hidupi dan beritakan firman, baik saat ini di kampus maupun di waktu nanti menjadi alumni. Ya, karena itu saya ya berjuang aja sih dengan pertolongan Tuhan, bergantung pada Tuhan semaksimal mungkin untuk tetap melayani di masa pandemi ini. Ya, jadi saya harap teman-teman juga demikian. Ya, jangan tunda beritakan Injil supaya orang dengar, supaya orang bertobat, orang sadar gitu bahwa harus cepat bertobat, berbalik kepada Allah. Ya, memang dinyatakan nanti Tuhan Yesus datangnya nggak ada yang tahu gitu, mungkin masih lama, tapi bisa saja kan dia datang besok atau bahkan saya selesai eksposisi ini bisa aja Tuhan Yesus datang dan berarti udah nggak ada lagi kan masa atau waktu untuk bertobat. Ya, tidak ada lagi masa kita juga untuk beritakan Injil. Karena ya udah selesai, udah final. Tinggal dilihat aja siapa yang benar, atau siapa yang sudah dibenarkan, siapa yang belum dibenarkan. Nanti habis itu tinggal tanggung hukuman kekalnya. Ya, nah itu teman-teman pesan yang pertama bagi kita. Boleh slide berikutnya? Ini maaf masjid di rumah saya sudah memanggil-manggil jadi mengganggu. Nah, pesan yang kedua adalah ini teman-teman. Ketika Allah tidak mengabulkan doa, ya, itu Allah tetap mengasihi dan peduli, ya. Nah, mungkin tadi ketika teman-teman melihat poin yang pertama saya sampaikan lalu bertanya-tanya, gimana dong yang menyatakan bahwa Allah itu panjang sabar, ya. Sanggup menderita dalam masa yang panjang terhadap umatnya yang degil, yang terus berkali-kali berbuat dosa. Ya, itu benar di dalam segala hal, di dalam segala waktu, dalam segala kondisi, termasuk di dalam kondisi yang jadi pokok bahasan kita, yaitu dia tidak mengabulkan doa pertobatan itu, atau doa supaya orang lain dibatalkan hukumannya oleh Tuhan. Ya, di sini Allah tetap mengasihi dan peduli. Ya, banyak yang menunjukkan hal ini teman-teman, tapi saya mau menampilkan satu yang kuat saja, yaitu yang 15 ayat 5 di samping nanti ya, ada satu lagi ya, tapi kita perhatikan ini dulu 15 ayat 5 itu saya tampilkan di slide. Tuhan berkata, ini Tuhan yang berfirman ya, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Ya, jadi maksudnya ini kan pertanyaan retoris ya, berarti jawabannya tidak. Jadi tidak akan ada yang merasa kasihan terhadap engkau. Lalu juga tidak akan ada yang berduka cita dengan engkau ketika engkau mengalami hukuman-hukumanku. Dan ketiga, tidak akan ada yang singgah menanyakan perihal kesehatanmu. Jadi nggak akan ada yang datang ke mereka, merawat mereka dari akibat-akibat hukuman Tuhan. Itu Tuhan nyatakan tidak ada. Ya. Dan ini juga memang bagian dari penghukumannya dia, ketetapannya dia. Di satu sisi menyatakan ini, teman-teman. Tapi ada di sisi lain, atau yang secara tidak langsung, ini sebenarnya menunjukkan kebenaran akan Tuhan, teman-teman. Yaitu apa?
Tuhan tetap merasa kasihan terhadap orang Yehuda, walaupun dia sudah putuskan harus dihukum. Bahkan ada hukuman musim kering yang sudah dijatuhkan. Lalu siapa yang akan turut berduka cita dengan mereka? Ada Tuhan. Ya, dia menangis bersama mereka, menangis bagi mereka, menangis atas apa yang mereka alami. Ya, saya ingat yang saya eksposisi pasal 8 dan 9 itu Tuhan bilang tuh kepalanya isinya tuh cuma kayak air aja dan akhirnya dia jadi kayak air mancur gitu. Airnya keluar sendiri dari lubang-lubang di kepalanya. Seharian dia terus menangis. Ya, dan kita melihat banyak itu juga nanti ya di bagian-bagian Yeremia Tuhan itu bersedih ya. Atau kita melihat Nabi Yeremia ya berkabung, menyatakan kesedihannya, dia menyatakan tangisannya. Tapi kan ingat, dia itu adalah juru bicaranya Allah. Jadi sebenarnya dia sedang menyatakan kesedihan, ya, tangisan dari Allah. Ya, lalu kemudian siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Tuhan juga, dan kita bisa melihat di dalam kitab Yeremia yang kita sudah pelajari ataupun nanti ke depan juga, Tuhan selalu mendatangi, menanyakan kondisi mereka bagaimana, merawat mereka, terutama mengupayakan supaya mereka kembali. Dan saya ingat benar itu ada di bagian yang saya sampaikan juga sebelumnya ya, pasal 8 dan pasal 9 yang Tuhan tanya, apakah nggak ada balsam di Gilead? Apakah nggak ada tabib-tabib di sana? Ya, kalau teman-teman yang hadir waktu itu atau nanti bisa baca pelajari, itu sebenarnya Tuhan bilang, apakah nggak ada nabi-nabi aku kirimkan untuk menyampaikan firman-Ku supaya umat-Ku keluar dari penyakit dosa mereka dan akibatnya. Ya, jadi sebenarnya ini Tuhan lagi mau menunjukkan itu, teman-teman. Aku tuh tetap kasih dan tetap peduli. Dan kalau teman-teman lihat, ini keluar setelah doa pertobatan dari orang Yehuda, dan kemudian Allah bilang, enggak, aku tetap menghukum kamu. Tapi kemudian hal seperti ini keluar. Ya, nah jadi ini teman-teman, disampaikan kepada kita juga pesan bahwa Allah tetap mengasihi dan peduli. Walaupun dia sudah memutuskan enggak akan mengabulkan doa, karena dia sudah putuskan bahwa memang harus dihukum. Ya, demikian juga kita ya teman-teman. Yang sudah percaya di dalam Kristus, ya mungkin kita jatuh di dalam dosa, tapi kita terus bebal, dan Allah akan mendisiplinkan kita supaya kita sadar dan kita kembali, ya sadarilah bahwa ya dia tetap mengasihi dan peduli kepada kita. Termasuk ketika kita mungkin bilang, ya Tuhan, ini kayaknya sudah sekian lama Engkau menghukum aku sudah cukup sadar, segera hentikan penghukuman ini atau didiskon gitu ya penghukuman ini. Iya, dan Allah menjawab, enggak, kamu mesti 1 tahun lagi menanggung konsekuensi dari kesalahanmu. Terima itu dengan mengimani bahwa Allah tetap kasih dan peduli kepada kamu. Dia pasti sedang mau membentuk kamu untuk jadi lebih sempurna, lebih seperti Kristus. Ya. Nah, ini jadi Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi dan peduli ketika Dia tidak mengabulkan doa kita. Ya, lalu satu lagi yang terakhir, teman-teman. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ketika Allah tidak mengabulkan doa, Allah bersedia tanggung beban karena kasih-Nya kepada kita. Ya, ini di ayat 17 sampai 18. Nah, ini yang tadi saya bilang, bagian lain yang menunjukkan bahwa Allah tetap kasih dan peduli. Ya, dan ini seperti yang tadi saya katakan sebelumnya di ayat 16 dan ayat di atasnya itu Tuhan sudah menyatakan bahwa aku tetap akan menghukum meskipun kamu sudah menaikkan doa pertobatan. Jadi kita bisa melihat dia menghukum, tapi dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Dan ada satu lagi yang ditunjukkan, yaitu ini teman-teman. Ketika dia tetap menunjukkan kasih, menunjukkan kepedulian, sungguhnya dia menanggung beban yang sangat berat karena kasih-Nya kepada kita itu. Ya, ayat 17 itu. Ya, katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Ya, itu lihat ya, kembali seperti yang di pasal 8 itu teman-teman. Tuhan menyatakan dia menangis terus, air matanya bercucuran siang dan malam dan tidak berhenti. Kenapa? Karena putrinya, yaitu orang Yehuda, ya dilukai dan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Itu menunjukkan kepada dosa mereka sudah sangat parah, sudah tidak tersembuhkan. Maka ya mesti ada penghukuman. Lalu lihat 18 ya. Apabila aku keluar ke padang, ya, jadi ketika Allah sedang menjelajah negeri Yehuda, memperhatikan mereka, menunjukkan kepeduliannya, seperti yang tadi di 15 ayat 5 ya. Apabila aku keluar ke padang, di sana orang-orang yang mati terbunuh,
oleh pedang ada di sana. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Jadi Tuhan bilang kemanapun dia pergi di negeri itu, untuk memperhatikan mereka, yang dia temui adalah yaitu ya orang-orang yang menjadi korban hukuman karena dosa-dosa mereka yang tidak bisa disembuhkan lagi. Dan jelas Tuhan menunjukkan betapa berbedanya dia dengan para nabi palsu dan imam-imam yang ya bisa dibilang imam palsu juga. Itu imam dan nabi palsu itu menjelajah negeri yang tidak dikenal, yang maksudnya tidak mengerjakan tugas tanggung jawabnya, menyampaikan firman yang sejati, menyadarkan umat untuk berbalik kepada Tuhan, tapi menyampaikan firman yang palsu, nubuat-nubuat palsu seperti yang tadi kita sudah lihat. Tapi perhatikan di sini teman-teman, Allah tetap menunjukkan kasih dan kepedulian, itu yang dia rindukan untuk selalu tunjukkan dan dia memang benar-benar lakukan. Ya, tapi ya karena Yehuda terus di dalam dosa, akhirnya mereka mesti menanggung akibat dosa itu dan hukuman. Ya, dan karena itu ya Allah menanggung beban yang besar sampai ya dia nggak kuat nih gambarannya, dia sampai menangis. Sebenarnya dia udah nggak tahan lagi menanggung itu, tapi dia tetap sabar ya, dan kasih. Dan kita lihat memang demikian kan. Sebenarnya Allah bisa saja langsung memusnahkan orang Yehuda, nggak ada lagi dari muka bumi. Tidak lagi tetap ada di dalam perjanjian dengan dia. Tidak lagi akan dia pakai ke depannya untuk mendatangkan juru selamat. Tapi dia tetap menunjukkan kasih dan kepedulian, dan dia menanggung tidak enaknya itu. Ya, kalau saya ingat ini ya kayak papa saya gitu. Ya waktu dulu saya bandel-bandel, saya lihat tuh waktu dia misalnya harus memarahi saya dengan keras gitu ya, atau kadang-kadang pun memberikan hukuman fisik, ya itu susah sekali dia, kelihatan dari ekspresinya. Ya, demikian juga waktu saya harus menghukum anak saya Yeremia dengan cukup berat ya, itu juga nggak mudah, sedih sekali hati saya. Nah Allah juga menanggung hal ini bagi umatnya, termasuk bagi kita teman-teman. Ya, karena kita yang di zaman perjanjian baru sudah melihat hal yang terbesar yang Allah tanggung. Boleh slide berikutnya? Ya, ini ya Yesus ya Allah sendiri berarti kan telah menanggung beban yang terberat ya, dia tanggung segala dosa-dosa di atas kayu salib dan menanggung hukuman, seluruh hukuman yang final, sehingga setelah itu orang tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa-dosa asalkan percaya kepada karyanya di atas kayu salib ini ya, dan itu menunjukkan kasihnya yang demikian besar ya. Jadi menurut saya apa yang ada di Yeremia menggemakan tentang ini teman-teman, bahwa Allah telah tanggung beban yang terberat. Anaknya Kristus telah menanggung beban yang terberat itu ketika dia terus menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita yang telah berkali-kali menyakiti dia dengan terus berbuat dosa. Ya, dan itu sudah kasih yang terbesar dia tunjukkan di atas kayu salib. Ya, ini yang gambar di ujung kiri ini saya dapat waktu masih sekolah dulu teman-teman. Ketika persiapan saya ingat saya coba cari lagi gitu ya. Jadi ceritanya ada orang yang nanya pada Yesus, sebesar apa engkau mengasihi aku? Dan Yesus menjawab, dismat sebesar ini. Itu dia merentangkan tangannya di atas kayu salib dan kemudian mati. Ya. Nah, ini yang disampaikan kepada kita. Roma 5 ayat 8 mengingatkan hal itu ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu ketika kita masih berdosa, kasih karunia yang besar di dalam Kristus sudah ditunjukkan kepada kita. Jadi mari ingat kembali hal ini, hayati lagi ya, dan ya berdoa kepada Tuhan supaya ini bergema di hati dan pikiran kita ketika kita sudah jatuh dalam dosa dan kemudian masih menunggu-nunggu, berpikir bahwa nggak apa-apa ya, nanti aja terlambat nggak apa-apa, nikmati dulu atau lakukan dulu ini nanti baru minta ampun. Ya, ingat hal ini saya pikir pasti akan mengingatkan kita cepat berbalik dan sia-siakan karya Kristus di kayu salib, ataupun tentunya beritakan kepada orang-orang di dunia yang juga masih terus bermain-main di dalam dosa dan menganggap ya nanti aja lah dalam hal bertobat. Ya, ingatkan mereka bahwa Allah sudah membayar dosa-dosa mereka ketika mereka masih berdosa, dan dia menanggung beban yang terberat untuk itu. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan bisa sejenak mengambil waktu mempelajari firman-Mu dari Yeremia 14 dan 15. Dan kalau kami bisa melihat di sini ya Tuhan, bagaimana orang Yehuda
coba menaikkan doa-doa pertobatan. Nabi Yeremia juga coba melakukan mediasi supaya hukuman atas dosa mereka diperingan, tapi Engkau tidak berubah dari ketetapan-Mu. Engkau melihat bahwa memang kecenderungan mereka atau apa yang mereka cintai adalah terus menyimpang daripada-Mu, lari dari Engkau, melanggar hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Bahkan termasuk ketika Engkau terus menunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka, Engkau terus melarikan diri daripada-Mu pada akhirnya. Sehingga tidak ada lain yang bisa Engkau lakukan sebagai Allah yang kudus adanya, Allah yang benar dan adil, selain menghukum mereka dan kali ini menjatuhkan hukuman yang demikian berat bagi mereka. Itu pun juga sebenarnya wujud kasih dan kepedulian-Mu, supaya mereka sadar berbalik dan bisa dibentuk kembali menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh mau datang kepadamu, terus dekat denganmu dan hidup bagimu, hidup melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ketika kami melihat hal ini dan mengalami di dalam hidup kami, entah kami berdoa, menaikkan doa-doa pertobatan kami, ataupun juga mungkin berdoa bagi orang lain yang sudah jatuh di dalam dosa, supaya dosa mereka diampuni atau mungkin Tuhan peringan, tapi kami mendapatkan bahwa Engkau tidak mengabulkan doa kami. Kiranya inilah yang kami ingat, kami sadari betul, kami yakini betul bahwa ya memang sudah terlambat untuk bertobat. Dan yang terbaik adalah masuk ke dalam pekerjaan-Mu, yaitu Engkau mendisiplinkan kami atau Engkau mendisiplinkan orang itu, seperti Engkau juga mendisiplinkan orang-orang Yehuda di dalam zaman Yeremia, supaya sadar dari dosanya dan kemudian berbalik kepadamu, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Dan juga seperti yang ditunjukkan, bagaimana ketika Engkau mengambil keputusan untuk tetap menjatuhkan hukuman, itu bukan karena Engkau Allah yang kejam, berlawanan dengan apa yang dinyatakan bagian-bagian firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang panjang sabar dan penuh kasih ya Tuhan. Tapi sesungguhnya Engkau tetap kasih dan peduli terhadap kami, atau terhadap orang yang kami doakan itu. Dan hukuman itu pun bagian dari wujud kasih dan kepedulian-Mu. Dan untuk menunjukkan kasih dan kepedulian itu, Engkau telah menanggung beban yang besar, bahkan yang terbesar, sudah Engkau tanggung ketika Engkau mati di atas kayu salib ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ini kami ingat selalu, dan ini kami beritakan kepada orang-orang yang kami layani saat ini di kampus atau di sekolah ataupun di tempat-tempat lain, hingga juga nanti ketika kami hidup di dunia alumni, di tengah masyarakat, biarlah hidup kami, biarlah perkataan kami terus memberitakan hal ini, supaya orang-orang yang masih terus bermain-main di dalam dosa menganggap tidak apa-apa kalau nanti baru mereka bertobat, sadar bahwa mungkin sudah terlambat atau akan ada waktunya nanti terlambat dan mereka harus menanggung konsekuensi hukuman itu yang sangat merugikan. Biarlah mereka segera berbalik kepadamu ya Tuhan dari dosa-dosa mereka. Tolong kami juga ya Tuhan untuk tidak menunda-nunda memberitakan Injil, ataupun tidak membiarkan ada hal-hal menghalangi kami memberitakan Injil-Mu. Karena hidup ini adalah kesempatan, termasuk satu kesempatan untuk mendengar Injil-Mu, dan segera bertobat berbalik kepadamu supaya menikmati Engkau dan segala kebaikan yang Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan masukkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali pada MC. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Fer. Dan sekarang kita mau mendengarkan sharing kampus dari Dinda. Pada Dinda, saya persilakan. Aku mau sharing tentang kondisi PMK STAN. Sekarang kondisinya lagi libur, tingkat 2 lagi libur dan tingkat 3 lagi PKL, jadi tidak ada persekutuan di masa-masa ini. Terus untuk kondisi pengurus sendiri, meskipun libur,
tapi memang ada beberapa hal yang tetap dikerjakan gitu kan, seperti mempersiapkan tema untuk persekutuan ke depannya, lalu ada juga event olahraga online seperti itu, lalu ada training pen-sharing, ada sedang memfollow up kelompok kecil juga, lalu ada beberapa ibadah penghiburan untuk jemaat-jemaat yang berduka dan beberapa hal lainnya. Tapi mungkin untuk kendalanya yang agak terasa tuh karena tingkat 3 sedang PKL, jadi di beberapa bidang terkendala dalam menentukan jadwal rapat dan jadwal doa bidang mingguannya. Lalu untuk saat ini, PM Kastan sedang mempersiapkan retret pengurus yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 11, 13, dan 4 Maret. Itu pemimpin sharing dan konsep lainnya seperti malam kesehatian gitu yang sedang dipersiapkan. Untuk retret pengurus ini sendiri, kendalanya mungkin tentang waktu, di mana beberapa pengurus berhalangan di waktu yang ditentukan itu, lalu juga pelayan karena tingkat 3 sibuk PKL dan tugas akhir gitu, jadi ada beberapa hal lah yang menolak kayak gitu. Dan di retret nanti ada sesi ibadah bersama alumni seperti itu, dan susah mencari pelayan, mencari pemimpin sharing karena mungkin alumni-alumni juga sudah sibuk dengan pekerjaannya seperti itu. Untuk kondisi kelompok kecil di PM Kastan cukup menyedihkan, banyak yang tersendat seperti itu. Tapi bersyukur juga untuk beberapa kelompok kecil yang tetap jalan. Dan menanggapi kondisi ini, sekarang pengurus sedang proses follow up PKK dan juga AKK. Dan kondisinya ya ada beberapa yang memang mungkin sengaja gitu ya, nggak merespon chat-chat dari pengurus seperti itu. Dan harapannya sebenarnya melalui follow up ini jadi bisa melihat sebenarnya mereka kendalanya apa gitu, dan bisa menemukan solusi yang tepat sih buat kakak ini supaya bisa lebih semangat lagi untuk berkumpul dan bersujud bersama. Mungkin itu terkait kondisi. Lalu untuk pokok doanya, mungkin yang pertama mohon doakan PPDT pengurus dan jemaat, di mana di kondisi yang ada yang libur gitu kan, dan ada juga yang hektik PKL tugas akhir, tapi ada yang kekurangan waktu, ada yang kelebihan waktu, tapi rasanya susah untuk tetap menjaga PPDT di kondisi ini gitu. Tolong doakan supaya kami boleh terus berjuang untuk menjaga relasi itu. Lalu untuk sekarang karena lagi masa transisi dari semester ganjil ke semester genap, berarti kami lagi menunggu nilai yang belum keluar dan kelulusan juga, karena kan setiap semesternya akan ada statement apakah kami bisa lulus ke semester berikutnya atau tidak gitu. Tolong doakan, ya harapannya semoga bisa lulus, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan untuk nilai kami semoga bagaimanapun hasilnya bisa tetap bersukacita dan bersyukur atas itu. Lalu untuk persiapan retret pengurus tadi, semoga Tuhan yang sertai, Tuhan yang perlengkapi, dan kiranya lewat retret ini pengurus boleh semakin diperlengkapi untuk melayani di PM Kastan. Lalu mungkin untuk setiap proker-proker yang sedang kami kerjakan, baik itu follow up AKK, PKK, dan sebagainya, semoga itu semua boleh Tuhan pakai untuk memberitakan Injilnya, kebenarannya, dan semoga jemaat PM Kastan juga boleh semakin bertumbuh lewat setiap persekutuan yang dikerjakan di PM Kastan. Mungkin itu, terima kasih semuanya. Terima kasih Dinda. Dan sekarang kita akan memberikan doa syafaat kepada Keisha. Saya persilakan. Shalom, apakah suaraku terdengar jelas?
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau boleh anugerahkan kepada kami Tuhan satu kali lagi persekutuan di mana kami sama-sama dibina Tuhan melalui persekutuan ini, dan kami bersyukur. Terima kasih kalau Engkau boleh membuat kami rindu Tuhan untuk hadir di persekutuan ini. Itu pun semua hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan kami mau sama-sama berdoa ya Bapa. Pertama-tama Tuhan, mungkin untuk teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan persekutuan BSPMKJ pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap hal yang telah dipersiapkan oleh teman-teman kami semuanya. Karena itu semua boleh menjadi berkat baik untuk bagi mereka Tuhan yang telah melayani. Terkhusus juga Tuhan kami mau berdoa untuk Bang Febian yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Bang Febian dalam kehidupannya, memberkati pelayanan, memberkati setiap yang dikerjakan Bang Febian, keluarganya Bapak, terlebih lagi kesehatan Bang Febian dan keluarga kiranya tetap dalam jagaan pemeliharaan Tuhan. Nah, saat ini juga Bapak, tadi kami telah mendengar sharing kondisi dari teman kami Tuhan dari kampus STAN. Kami mau berdoa Bapak untuk setiap kondisi yang telah di-sharingkan kepada kami. Engkau memberkati Tuhan, PPDT, pengurus, dan juga jemaat STAN, di mana Bapak mungkin saat ini kondisinya ada yang sedang dalam waktu yang luang, dalam masa-masa liburan, dan ada pula Tuhan tingkat 3 yang sedang dalam masa-masa sibuk ya Bapak. Kiranya mereka boleh tetap sama-sama berhikmat dalam menjaga hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau boleh menganugerahkan kepada jemaat dan juga pengurus kesetiaan untuk boleh setia bersekutu dengan Engkau secara pribadi ya Bapak. Tuhan, Engkau juga memberkati di mana saat ini masa transisi dari semester ganjil menuju genap, di mana teman-teman kami di STAN menunggu nilai dan juga menunggu kelulusannya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong supaya setiap hal yang telah mereka kerjakan selama 1 semester ini hasil yang mereka peroleh boleh benar-benar sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan Tuhan selama 1 semester ini. Tuhan yang menolong supaya nanti juga hasilnya benar-benar menghiburkan hati mereka semua ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program-program PMK STAN, terkhusus Bapak, mungkin saat ini mereka sedang mempersiapkan acara retreat pengurus. Kiranya Tuhan dalam mempersiapkan acara ini, mereka yang terlibat boleh benar-benar berhikmat Tuhan. Engkau yang juga menolong setiap hal yang diperlukan untuk acara ini. Kiranya boleh Engkau yang memberkati ya Bapak. Tuhan, juga terkhusus tujuan dari acara ini Tuhan, kiranya setiap pengurus boleh semakin diperlengkapi untuk melayani Engkau Tuhan di PMK STAN. Memberkati ya Bapak, mungkin ada kendala-kendala seperti pengurus berhalangan untuk bisa menghadiri acara ini, ataupun tingkat 3 yang sedang dalam masa-masa yang sibuk, maupun juga Bapak kesulitan mencari pelayan dan juga pemimpin sharing. Kiranya boleh Engkau berikan hikmat Tuhan kepada teman-teman yang mempersiapkan acara ini supaya bisa mencari jalan keluar ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi kelompok kecil di STAN ya Bapak. Mungkin saat ini banyak yang sedang tersendat, tapi kami bersyukur Tuhan kalau beberapa kelompok kecil masih setia, masih rutin Tuhan melakukan pertemuan. Kiranya usaha pengurus yaitu memfollow up AKK dan juga PKK bisa boleh bekerja ya Tuhan, dan boleh berdampak bagi kondisi kelompok kecil di STAN, sehingga jemaat STAN dan juga pengurus-pengurus boleh benar-benar menikmati Tuhan dalam kelompok kecil ya Bapak. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap program yang dipersiapkan oleh pengurus Tuhan, dan juga mungkin hal-hal lain yang dipersiapkan oleh pengurus seperti pembinaan, persiapan tema dan sebagainya, bahkan program-program seperti olahraga online, training pensharing, dan juga yang lain-lain. Kiranya Engkau yang tolong Bapak supaya bisa dipersiapkan dengan baik, dan Engkau yang memberkati pada akhirnya nanti acara setiap pembinaan yang dilakukan ya Bapak.
Tuhan, Engkau juga memberkati supaya jemaat-jemaat stan boleh bertumbuh Tuhan dalam Engkau dan menikmati persekutuan dan juga pembinaan yang dilaksanakan oleh PMK stan ya Bapak. Tuhan, saat ini ya Bapak kami juga rindu untuk mendoakan kondisi kota maupun juga bangsa dan negara kami Tuhan. Bersyukur ya Bapak kalau pertanggal 21 Februari 2021 yang lalu zona merah penyebaran COVID-19 di Indonesia boleh berkurang dari yang tadinya 44 kabupaten atau kota yang menjadi zona merah Tuhan kini menjadi 16 kabupaten atau kota saja. Semua itu ya Bapak tidak lain karena anugerah Tuhan yang boleh memulihkan kami Tuhan, boleh menyembuhkan kota kami Tuhan dan juga bangsa kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Bahkan Tuhan kalau DKI Jakarta juga boleh terbebas dari zona merah, itu pun hanya karena anugerah Tuhan yang begitu berbelas kasihan kepada kami. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap kabupaten dan kota yang masih Tuhan mungkin dalam status zona merah, kiranya Engkau juga yang boleh memulihkan mereka Tuhan, hingga pada akhirnya nantinya seluruh bangsa Indonesia ini boleh terbebas Tuhan dari penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk tenaga medis yang terus bekerja Tuhan sekuat tenaga mereka dan juga pemerintah yang terus memikirkan Tuhan solusi yang terbaik. Kiranya Engkau yang boleh memberkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dan memberkati kami semua Tuhan, masyarakat supaya boleh benar-benar menyadari Tuhan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan keselamatan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak menyebabkan penyakit bagi diri kami sendiri. Juga Tuhan untuk di seluruh dunia ini supaya boleh semakin pulih Bapak dari COVID-19 ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau dari Kemendikbud siang ini telah mengumumkan kembali Bapak bantuan kuota untuk pelajar dan juga pendidik. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan supaya bantuan kuota ini benar-benar efektif adanya dan juga pada akhirnya nanti kuota yang diberikan oleh Kemendikbud boleh dipergunakan dengan maksimal ya Bapak, benar-benar menjawab kebutuhan setiap pelajar maupun juga tenaga pendidik Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di negara Myanmar, di mana Tuhan mungkin saat ini masih dalam krisis politik dan mungkin di hari kemarin merupakan hari yang cukup mencekam Tuhan, di mana ada 18 jiwa yang tewas dalam aksi unjuk rasa di sana ya Bapak. Kiranya Engkau yang boleh anugerahkan keamanan Tuhan di Myanmar, Engkau yang memberkati setiap masyarakat mungkin yang melakukan aksi unjuk rasa ya Bapak, dan juga memberkati setiap aparat yang bertugas Tuhan, kiranya tetap bisa saling menahan diri mereka Tuhan, sehingga kondisi di sana pun tetap bisa dikendalikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga akan melanjutkan pembinaan kami, kiranya Engkau yang tetap menjaga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kepada pewarta, saya persilahkan. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Boleh next. Nah, yang pertama bersyukur karena ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Bersyukur karena ibadah kita boleh berjalan dengan baik, dan bersyukur juga untuk pelayan yang boleh melayani kita di hari ini. Yang pertama, untuk pembicara ada Bang Febian, MC ada YLC dari FK UKI 2018, pemusik ada Eze dari FK UKI 2017, singer ada Angel dari FK UKI 2017, pendoa syafaat ada Kesia dari UNJ 2017, dan sharing kampus tadi ada Dinda dari STAN 2018. Nah, teman-teman, untuk pelayanannya mari kita ucapkan terima kasih di kolom chat. Boleh next. Nah, di dalam minggu berjalan ini ada 2 kegiatan juga yang boleh akan dilaksanakan. Yang pertama, kalau mungkin teman-teman ada yang ikut RK dan di dalamnya ada Kapita Selecta tentang Creative Bible Study. Nah, ada follow up lebih lanjutnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat yang di lingkari merah itu 3 Maret. Temanya Our Journey with the Word. Jadi di situ teman-teman akan
lebih lanjut lagi belajar tentang apa yang telah ada di Kapita Selecta kemarin, teman-teman. Dan ini terbuka untuk umum, teman-teman. Jadi siapa yang ingin ikut silakan mendaftar. Nah, di situ ada nomornya Bang Ray, silakan kontak Bang Ray. Nah, untuk mendaftar di kegiatan ini. Jadi ini tidak terbatas untuk teman-teman yang ikut RK dan di Kapita Selecta itu aja, teman-teman. Siapa saja boleh ikut, teman-teman. Kemudian di hari Kamis ada PMKJ Topikal. Temanya Go Student Go, Gonna Love Them All. Itu akan dilaksanakan hari Kamis 4 Maret 2021. Jamnya jam 5 sampai setengah 7. Dan akan dibawakan oleh Bang Ray. Boleh next? Nah, ini lebih lengkapnya teman-teman. Jadi di minggu berjalan ini akan ada juga bengkel musik online. Nah, itu lanjutan dari bengkel musik online yang kemarin akan dilaksanakan hari Sabtu. Sabtu ini teman-teman 6 Maret jam 6 sampai jam 7. Untuk linknya nanti diinfokan kembali dengan tema nyanyian jemaat dan musik dalam ibadah online. Kemudian mengundang juga teman-teman untuk hadir di Bible Study minggu depan, 8 dan 9 Maret 2021, akan membahas Yeremia 15 ayat 10 sampai 21. Jadi bentuknya masih eksposisi teman-teman minggu depan. Jadi mengundang kembali teman-teman untuk join dan menikmati Bible Study pada minggu depan. Nah, kemudian itu yang topikal tadi teman-teman, Kamis 4 Maret jam 5 sampai setengah 7. Nah, kemudian teman-teman kreatif Bible Study juga yang tadi. Nah, seperti yang aku bilang itu terbuka untuk umum, tapi linknya tidak langsung disebarkan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut, silakan menghubungi Bang Ray. Nanti ketika PC Bang Ray akan bagikan linknya untuk tanggal 3 nanti teman-teman. Nah, meminta juga teman-teman untuk mendoakan buletin Nehemia. Mungkin sudah ada yang menerima jarkomannya. Di situ buletin Nehemia itu isinya ada sharing firman singkat, kemudian ada juga pokok doa dari kampus-kampus yang ada di tiap wilayah pelayanan PMKJ. Kemudian ada sharing juga teman-teman. Nah, jadi untuk minggu ini pokok doanya dari PMK Podomoro, PO Exodus, Univ Bakri, Posa Unsi Bekasi, dan PMF UKI. Nah, teman-teman mungkin kalau udah ada yang dapat jarkomannya, bisa langsung di-download. Tapi kalau yang belum, itu bisa diakses di bit.ly/BD Nehemia. Nah, kalau teman-teman melihat mungkin kebanyakan link di sini, teman-teman bisa follow, bisa lihat IG-nya PMK Jakarta, itu @pmk_Jakarta. Nah, di bio-nya itu teman-teman ada Linktree, jadi itu link tr.es/pmkj/. Isinya apa aja teman-teman? Di situ ada link DS, ada buletin Nehemia, ada rekaman PMKJ online selama PMKJ online kan direkam dan ada linknya teman-teman. Kemudian bahan pemuridan online. Jadi teman-teman yang butuh bahan pemuridan silakan mengakses juga dari Linktree itu teman-teman. Ada lagi kah? Next. Nah, sudah tidak ada. Jadi sekian warta PMKJ teman-teman, dan selamat melanjutkan ibadah. Terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk di penghujung ibadah kita. Aku mengajak kita semua untuk boleh melihat diri kita sendiri, seberapa sering kita menyakiti dan melupakan Tuhan. Banyak orang yang berjalan tanpa tahu kemana arah, mengikuti arus dunia. Kita dulu sama seperti mereka. Seolah-olah kita sekarang melihat cerminan kita. Namun karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Mari kita menyanyikan pujian hanya untuk Tuhan. Banyak orang yang berjalan tanpa tahu kemana arahnya, ikut arus dunia, meletakkan hati pada cinta yang fana tak berguna, hanya membawa dosa. Aku dulu ada di sana, aku hilang, tapi Tuhan mengambilku dengan tangannya. Kini hidup jadi berbeda, kulihat dunia seperti Tuhan melihat, bukan
Tuhan segalanya. Masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan. Janji ini akan ku paham, sepanjang hal yang ku berikan hanya untuk Tuhan. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Aku akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Dengan merendahkan diri ke hadirat-Mu, kami datang ya Bapa. Kami terima kasih, sungguh Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mengajarkan kami, sekalipun Engkau tak menjawab doa kami, namun Engkau selalu mengasihi kami, selalu bersama kami, dan kiranya Tuhan ajarlah kami untuk dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Bimbinglah kami terus ya Bapa untuk berjalan di jalan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami, dan kiranya Tuhan menyerahkan waktu dan kesempatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.